Di awal film, kita pun langsung diperlihatkan sang badut yaitu Art Clown. Sedikit info, scene ini merupakan scene lanjutan dari sequel pertama di Terrifier. Lanjut, dokter itu pun mencoba menelpon polisi saat sang badut melihat wajahnya. Di sana terlihat luka tembakan yang telah menembus otaknya tak membuatnya mati. Lalu sang badut pun mengambil palu untuk menggetok si dokter. Setelah itu, ia mencabut mata si dokter lalu memasang mata tersebut di wajahnya. Dan untuk mengakhirinya, sang badut merobek kepala sang dokter hingga otaknya keluar. Selesai mempersiapkan perlengkapan, badut itu pun mendatangi laundry untuk mencuci. Sambil ia membaca koran, sang badut bertemu dengan sosok Little Pale Girl, kita sebut saja si gadis pucat. Di sana, sang badut tak seperti biasanya, dan kepada gadis tersebut ia menjadikannya teman. Namun saat penjaga laundry bangun, ia tak melihat sang badut bermain dengan gadis pucat, yang mana hanya badut itu saja yang mampu melihatnya. Setelah mencuci, ia segera bersiap untuk segera pergi. Dan tak lupa sang badut membunuh tukang laundry. Sudah tradisi bagi beliau. 1 tahun kemudian, kita pun diperkenalkan oleh seorang bernama Sienna. Dan kala itu, ia tengah membuat sebuah kostum untuk menyambut Halloween. Saat makan malam, kita diperkenalkan oleh sang ibu bernama Barbara dan adiknya bernama Jonathan. Kala itu, Jonathan ingin kostum Halloween-nya seperti Art Clown. Namun Sienna melarangnya karena sangat tidak respect kepada kerabat dari korban pembantaian. Beberapa saat kemudian, Sienna kembali mengerjakan kostumnya. Di sana, Jonathan pun datang. Lalu sang adik melihat bahwa desain kostumnya mirip dengan karakter yang dibuat almarhum sang ayah. Saat akan tertidur, Sienna melihat acara kafe badut. Hingga akhirnya ia kesemsem dan berada di sana. Di mimpinya itu, Art Clown datang sebagai bintang tamu yang membuat seluruh orang sangat terpukau, termasuk kotak sereal pun dibuat dengan benda aneh. Lalu kemudian sang badut memberi mereka hadiah termasuk Sienna, dan saat Sienna membukanya, ia mendapatkan jantung yang dipenuhi dengan cacing. Lalu badut itu pun akan memberikan hadiah untuk semuanya, dan mereka semua tewas kecuali Sienna dan si penyanyi. Di sana, penyanyi itu pun dibakar namun tetap menyanyi. Sienna pun merasakan bahwa mimpinya itu sangatlah nyata. Ia tengah mengambil kotak sereal untuk mencari benda tajam. Namun, suatu kejanggalan terjadi, bahwa api yang membakar pedangnya terbawa ke dunia nyata hingga membuat kamarnya terbakar. Lantas, ia segera memanggil sang ibu agar segera dipadamkan dengan apar. Setelah itu, Sienna dimaki habis-habisan karena hampir saja ia membuat kebakaran. Namun, Sienna tak mampu menjelaskan penyebab dari api tersebut. Saat ia kembali ke kamar, Sienna menemukan pedang yang diberikan ayahnya. Dan ia terkejut karena pedang tersebut masih mulus no minus setelah dibakar. Keesokan harinya, badut itu pun tengah mempersiapkan persenjataan untuk kembali beraksi. Di sana, gadis pucat tengah menonton acara talk show. Dan kala itu, acara tersebut mengundang salah satu korban dari Art Clown yang masih hidup. Scene pun berpindah kepada Jonathan. Setelah kelasnya selesai, ia akan segera keluar. Dan tiba-tiba, ia bertemu dengan Art Clown. Rupanya Jonathan pun bisa melihat si gadis pucat. Terlihat mereka tengah memainkan bangkai hewan. Sang badut mengeluarkan isi perutnya untuk diunyeng-unyeng. Scene pun berpindah kepada Sienna. Di sana, kita diperkenalkan oleh kedua temannya. Kita sebut saja dia Yanti dan yang satunya lagi bernama Yuli. Seperti biasa, Yanti pun datang dengan sebuah gosip tentang acara talk show semalam. Yanti berkata bahwa acara tersebut mengundang seorang korban Art Clown yaitu si Victoria Hayes. Namun di belakang panggung, Victoria berubah menjadi psikopat dan membunuh seorang pembawa acara. Mendengar hal tersebut, Sienna merasa panik hingga ia sesak nafas karena beliau merupakan pribadi yang gampang parno. Lantas mereka segera menenangkannya. Setelah mereka pulang ngampus, Sienna dan Yuli pun mendatangi toko untuk membeli sayap.
Saat Yuli tengah menelpon, ia pun bertemu dengan Arklon. Namun, ia bersikap B aja dan ia mengira itu adalah orang biasa yang menggunakan kostum badut untuk merayakan Halloween. Lalu kemudian, badut itu pun mendatangi Sienna. Lantas, Sienna pun naik untuk segera pergi dan membayar. Namun, saat ia mendatangi kasir, tas miliknya tertinggal di bawah. Dan sang badut membawakannya. Lalu secara misterius, ia memainkan mainan di toko hingga sang kasir pun menegurnya. Setelah Sienna pergi, tibalah saatnya sang badut untuk beraksi. Terlihat ia mengunci pintu dan kembali mendatangi kasir. Di sana, ia membeli benda tersebut, namun saat akan mencari uang, ia justru mengeluarkan peralatannya. Hal itu pun membuat sang kasir semakin emosi hingga ia mengancam sang badut. Dan saat ia tak berdaya, badut itu pun membacok kepalanya dan dengan 3 kali tebasan ia memutuskan lehernya. Beberapa saat kemudian, toko itu pun didatangi oleh pengunjung dan mereka tidak masuk karena tulisannya tertutup. Di sana, sang badut dan kepala tersebut berada di dalam layaknya sebuah patung dan alhasil mereka pun mengira itu beneran patung. Setelah berada di rumah, Sienna pun menemui Jonathan. Di sana, Jonathan berkata bahwa ia bertemu dengan Arklon di sekolah dan rupanya ia sangat mirip dengan karakter yang digambar sang ayah. Tak hanya itu, gadis pucat yang ia temui di sekolah pun ada di buku tersebut dan dijelaskan bahwa ia adalah korban mutilasi di karnaval tua. Buku dan gambar tersebut memiliki kaitan dengan kejadian nyata di luar sana. Namun, Sienna tetap menganggap hal itu hanyalah kebetulan. Di lain sisi, Yuli pun tengah memberi permen kepada orang yang datang ke rumahnya. Setelah masuk, ia kedatangan tamu lagi. Dan Yuli pun gak kepikiran bahwa ia adalah Arklon yang asli. Hingga akhirnya kembali kepada Sienna, ia pun melihat berita tentang Victoria yang menjadi psikopat. Hal itu pun membuatnya ragu untuk keluar rumah. Setelah ia merasa yakin, alhasil Sienna pun memutuskan untuk keluar. Lantas, ia segera make up dan menggunakan kostum tersebut untuk pergi keluar. Di malam itu, Yuli pun tengah make up dan tiba-tiba ia mendengar suara pecah di rumahnya. Lantas, Yuli segera menghampirinya dan bukannya langsung kabur untuk minta tolong, Neng Yuli malah nungguin si badut bereaksi. Goresan itu pun membuat biji matanya terbelah. Di sana, badut tersebut menggunting kulitnya di bagian kening, lalu menariknya hingga kulit kepala dan rambutnya terlepas. Di atas tempat tidur, badut itu pun mematahkan tangannya sampai terputus. Lalu tangan satunya lagi dibengkek hingga terbelah. Setelah itu, sang badut kembali menuangkan cairan kimia kepada Yuli agar lukanya semakin menyakitkan. Lalu dengan mudahnya ia menarik wajah si Yuli hingga terlepas. Beberapa saat kemudian, sang ibu dari Yuli pun baru pulang dan ia terkejut karena melihat jendelanya pecah. Lantas ia segera mencari Yuli dan tiba-tiba ia sangat terkejut tatkala melihat sang anak telah dimutilasi dan Yuli masih hidup sehingga merasakan sakit yang luar biasa. Kembali kepada Sienna, kala itu ia baru saja pergi ke pesta Halloween bersama si Yanti. Sesampai mereka di pesta, seperti muda-mudi lainnya, Sienna yang tak pernah mabuk, ia pun memutuskan untuk minum miras. Tak lama kemudian, Yanti pun kedatangan pacarnya bernama si Yanto. Sin pun kembali di kediaman Yuli. Di sana, saat anak-anak mendatangi rumahnya untuk meminta permen, badut itu pun keluar dengan kepala si ibunya Yuli yang dijadikan tempat permen. Akan tetapi, mereka tidak menyadari hal tersebut karena mereka berpikir itu adalah kepala palsu untuk merayakan Halloween. Di lain sisi, Jonathan pun tengah dimarahi karena sang ibu mendapatkan kabar bahwa Jonathan memainkan bangkai di sekolah.
Dan karena hal itu, Barbara melarangnya untuk merayakan Halloween. Setelah dituduh melakukan hal tersebut, Jonathan pun memberitahu buku sang ayah kepada Barbara. Jonathan pun merasa bingung karena seluruh artikel tentang gadis pucat sang badut, bahkan desain baju kakaknya ada di buku tersebut. Dan seakan-akan karakter yang dibuat sang ayah menjadi nyata. Namun, Barbara berkata ayah mereka adalah orang sakit. Lalu kemudian ia merobek buku tersebut. Hal itu pun membuat Jonathan kesal dan ia pun segera pergi. Beberapa saat kemudian, ia mendapat firasat buruk dan saat ia melihat ke garasi, ya, mobilnya pun telah dikotori. Di sana, Barbara pun mengira bahwa Jonathanlah yang melakukan hal tersebut. Namun sebenarnya, Jonathan pun tengah berada di luar. Kala itu, ia melihat mobil yang biasa dikendarai oleh sang badut dan tiba-tiba, lantas Jonathan pun segera kembali ke rumah. Kembali kepada Sienna, ia mendapat telepon dari sang ibu bahwasanya Jonathan berulah dengan mengotori mobil. Sambil memberitahu hal tersebut, Barbara pun tengah membersihkan mobil. Dan wadaw, kepalanya pun headshot menggunakan shotgun. Di lain sisi, Sienna yang tengah berparti pun melihat si gadis pucat. Tak satupun orang yang melihat gadis tersebut kecuali dirinya. Lalu kemudian, kala itu, Jonathan telah kembali di rumah. Di sana ia memiliki firasat buruk dan segera mencari ibunya. Menggunakan bubur tersebut, sang badut mengunyeng-unyengkan ke wajah Barbara yang telah hancur. Setelah Jonathan pingsan, badut itu pun melihat pedang milik Sienna. Lantas ia mengambilnya. Di lain sisi, Sienna pun meminta pulang karena obat yang diberikan Yanti terlalu berlebihan. Bahkan gadis pucat yang ia temui, Sienna menganggapnya akibat efek dari obat tersebut. Tak lama kemudian, ia mendapat telepon dari Jonathan. Kala itu, Jonathan meminta untuk dijemput di karnaval tua. Namun sebenarnya, Jonathan tengah pingsan. Gadis pucat mampu meniru suaranya. Dan kala itu, ia tengah dibawa ke karnaval tua. Sesampainya mereka di sana, Sienna pun segera turun untuk mencarinya. Sementara mereka menunggu, Yanti pun menceritakan tentang ayah Sienna, bahwa ayah Sienna mengalami tumor otak dan mati terbakar saat mengendarai mobil. Kembali kepada Sienna, ia pun mendapat pesan bahwa Jonathan ada di wahana Terrifier. Kala itu, Jonathan baru saja terbangun. Di lain sisi, Yanti dan Yanto pun tengah pesta narkoba. Tak lama kemudian, Yanto keluar untuk buang air. Di sana Yanti pun mencoba untuk menelepon Sienna. Saat Yanto benar-benar buang air, Yanti pun melihat tulisan yang sangat misterius. Karena admin adalah laki-laki, ini sangat sulit untuk diterima. Sang badut pun mencabut sosis dari si Yanto. Yanti segera kabur untuk mencari Sienna. Di sana, badut itu pun tak perlu berlari untuk mengejarnya. Kembali kepada Sienna, ia pun sampai di wahana Terrifier. Namun, sesampainya di dalam, ia tak menemukan Jonathan. Dan di waktu yang bersamaan, Sienna pun mendengar Yanti berteriak. Lantas, ia segera mencari suara tersebut. Di sana, Yanti pun berlari ke dalam wahana untuk bersembunyi. Namun, Yanti pun justru terjebak di dalam toilet tersebut. Kini tibalah saatnya sang badut untuk beraksi. Please, no! No, stay back, don't! Setelah wajahnya disiram air keras, si badut memukul belakangnya dengan benda psikopat. Dan saat Yanti tak berdaya, sang badut memukul dadanya sampai hancur. Lalu untuk mengakhirinya, badut itu pun mencabut jantungnya dan dimakan. Singkat cerita,
Sienna pun akhirnya menemukan Yanti. Di sana Sienna sangat terkejut dan juga sedih karena melihat sahabatnya itu. Sienna pun berdiam diri karena bingung harus berbuat apa. Namun, ia melihat Jonathan di belakang si badut. Dan saat sang badut menoleh, ia pun punya kesempatan untuk menyerangnya. Di saat Jonathan lari, Sienna pun dilempar habis-habisan hingga akhirnya ia tak berdaya. Setelah itu, badut tersebut segera mencari Jonathan yang tengah bersembunyi. Di lain sisi, Sienna pun bangkit dengan sekuat tenaga untuk melindungi adiknya. Sementara Jonathan pun tengah mencari jalan keluar. Secara diam-diam, Sienna pun memukulnya, dan dengan benda tersebut, Sienna menghantam kepala sang badut. Setelah itu, mereka segera kabur untuk mencari jalan keluar. Saat mereka bersembunyi, Sienna pun mengakui bahwa pendapat sang adik tentang Art Clone yang masih berkeliaran hingga karakter buatan sang ayah adalah benar. Lalu kemudian, Sienna mengambil besi dan melanjutkan perjalanan. Saat berada di tempat patung, Jonathan pun disuruh menunggu, sementara Sienna akan mengecek keluar. Namun tak diduga, badut itu pun berada di belakang Jonathan menggunakan jubah. Jonathan pun dicambuk habis-habisan oleh sang badut. Lantas, Sienna datang dan melawannya. Sienna pun menutupi Jonathan dengan tubuhnya dan membiarkan badut tersebut mencambuknya. Sienna menggunakan benda tersebut untuk berbalik menyerang sang badut habis-habisan. Hingga saat badut itu tak berdaya, Sienna menggunakan besi dan menusuk kepalanya. Namun ternyata sang badut belum tewas. Saat mencekik Sienna, Jonathan melihat senjata di kaki badut tersebut. Lantas ia mengambilnya dan sang badut pun tumbang. Di sana Sienna pun pingsan. Beberapa saat kemudian, Sienna terbangun karena sang ibu berada di sana. Setelah memeluk sang ibu, Jonathan pun berteriak. Dan setelah ia menyadarinya, Sienna pun segera mencari suara Jonathan. Dan ternyata, sang badut memang gak ada matinya. Jonathan pun pingsan di depan badut tersebut. Si badut pun mencekiknya. Lalu saat Sienna tak berdaya, ia dilempar ke ruang bawah tanah. Setelah Sienna kembali sadar, ia melihat lubang yang dikelilingi lampu. Lalu secara mengejutkan, badut itu pun menusuk Sienna dengan pedang pemberian sang ayah. Dan kemudian, Sienna terjatuh ke dalam lubang tersebut. Sementara itu, sang badut menjatuhkan pedang milik ayahnya di sana. Setelah mengalahkan Sienna, Art Clone pun menghampiri Jonathan untuk dibangunkan. Namun rupanya, Sienna belum tewas. Dalam pingsannya itu, Sienna berhalusinasi seperti terkurung di dalam akuarium. Tak hanya itu, di luar ia juga melihat acara TV yang sama seperti di mimpinya. Kala itu, Jonathan pun terbangun dan ia terkejut karena Art Clone tengah memakan kakinya. Lantas, ia memberontak dan memanggil Sienna. Suatu keajaiban pun terjadi. Pedang itu pun menyala kayak di film-film Star Wars. Tak hanya itu, luka tusuk di perut Sienna pun mengeluarkan cahaya untuk menyembuhkannya. Lantas, Sienna pun bangun dan segera bangkit. Sementara Jonathan tengah disiksa oleh Art Clone. Lalu secara mengejutkan, Sienna menusuk kepala Art Clone. Menggunakan pedangnya itu, Sienna membacok, menggorok, dan menebas leher si Art Clone sampai putus. Dan kejadian itu pun sangat mirip dengan gambar di buku sang ayah. Beberapa saat kemudian, gadis pucat pun muncul. Di sana, ia mengambil kepala sang Art Clone, lalu membawanya pergi ke dalam kegelapan. Di akhir film, Shin pun berpindah di rumah sakit jiwa. Usai membunuh pembawa acara, Victoria pun dirawat di RSJ. Di malam itu, Victoria mengalami keanehan. Yang muntah-muntah, perutnya membesar layaknya wanita hamil. Tak hanya itu, ia pun mengeluarkan darah. Dan dengan darah tersebut, Victoria menuliskan Vicky Love Art. Lalu kemudian, sesuatu keluar dari perutnya.
Beberapa saat kemudian, seorang perawat pun mendatanginya. Di sana, ia mendengar Victoria menyanyikan lagu Cafe Badut, dan tiba-tiba betapa terkejutnya bahwa kepala yang dibawa gadis pucat ada di tangan Victoria. Dan kala itu, mata Victoria pun menyala seperti si gadis pucat. Dan film pun selesai.